rumah sakit, di luar, in hospital and out hospital. hospital. Kalau di dalam rumah sakit untuk dewasa, yang pertama apa yang dilakukan? Pengenalan awal dan pencegahan. Bagaimana caranya? Ada pelatihan BLS untuk semua karyawan, yang nggak cuma perawat sama dokter saja yang bisa BLS, tetapi satpam, kemudian kasir, kemudian front office, semuanya harus bisa melakukan BLS. Kemudian yang kedua adalah aktivasi respon darurat. Bagaimana caranya? Code blue-nya di mana lokasinya? Misalkan di IGD, ya misalkan di IGD ruangannya, ya code blue IGD, code blue IGD, code blue IGD gitu. Kalau misalkan di ruangan Seruni Lili, ya code blue Seruni Lili, code blue Seruni, biasanya ada kamarnya. Jadi misalkan code blue Seruni 302, code blue Seruni 302, seperti itu. Kalau misalkan di ruangan lain juga sama ya. Kemudian lakukan kualitas tinggi. Apa saja kategorinya CPR berkualitas tinggi itu? Yang pertama kedalaman. Nah, kedalamannya berapa? 5 sampai 5 sampai 6 cm atau 4 sampai 5 inci ya. Kemudian kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. 120 kali per menit. Terus habis itu Biarkan dada. recoil dada ya, jadi biarkan pasiennya recoil dulu. Recoil itu yang gimana? Jadi saat kita RJP gini, itu jangan buru-buru dipencet lagi, nggak ada kuncinya. Kalau misalnya kita RJP set, jangan buru-buru untuk di swab kita ya. Kalau misalkan kita melakukan RJP ya, gini, jangan buru-buru diginikan lagi. Jadi harus ada iramanya. 1, 2, 3, 10. Tapi nanti jangan kaget, di rumah sakit itu berbeda-beda. Ada dokter yang biasanya gini. Ada. Kadang-kadang saya pukul ya tangannya. RJP macam apa sob? Dok kayak gitu. Ya, kalau di ini tuh biasa ya kayak gitu, ngobrol apa tekan sama dokternya gitu. Jadi ada dokternya gini, langsung pak gitu. Apa itu? Ya, jadi biarkan dia naik dulu ya. Kemudian defibrilasi. Kapan pasien harus didefibrilasi? Kapan pasien harus terus dilakukan CPR? Kapan? Dilakukan defibrilasi ketika ada irama apa kemarin? Ya, irama jantung. Irama jantungnya seperti apa? Asistol VF dan VT tanpa nadi. Emang gini ya sekarang? Ya, VF itu yang bagaimana iramanya? Ada kertas sama ini. Saya ulangi lagi. Ini ada spidol. Oh, di spidol. Tapi boleh ya? Tapi ini kayaknya bagus. VF yang ini. Nah, ini VF ya. Kemudian sama VT tanpa nadi. Ini adalah VT tanpa nadi. Kalau ini
kalau irama jantungnya VF atau VT tanpa nadi. Kalau misalkan kita lanjut melakukan CPR sama injeksi epinefrin, kalau iramanya apa? Sama? Kalau pasiennya ROSC, apa itu ROSC? ROSC. Kok shock? Ayo apa? ROSC. Sirkulasi kembali. Return of spontaneous Circulation. Itu ya. Kemudian, nah perawatan pasca henti jantung. Kalau pasiennya ROSC, maka dilakukan apa? Dilihat pasiennya bisa nafas secara spontan atau tidak. Kalau pasiennya tidak bisa nafas spontan, maka diberikan alat bantu nafas. Biasanya langsung dipasang intubasi. Selanjutnya dilakukan pemasangan ventilator. Ya, dipindah langsung ke ICU untuk dilakukan pemasangan ventilator. Kemudian kalau pasiennya nggak ROSC, diapakan? Apa? Diapakan? Kalau pasiennya nggak ROSC, diapakan? Ya dirawat jenazah ya. Kan meninggal, ya nggak? Pasiennya meninggal mau diapakan? Kan rawat jenazah toh? Ya. Kalau pasiennya ROSC, ya langsung diberikan alat bantu nafas, pasang intubasi, di transfer ke ICU untuk diberikan pemasangan ventilator kalau masih belum bisa bernafas secara spontan. Apakah ada pasien yang habis di RJP kemudian dia balik, kemudian dia bisa bernafas spontan dan kondisinya bagus? Ada. Ya, tapi perbandingannya itu sangat kecil. Ya. Oke, kalau di OHCA di luar rumah sakit, apa yang pertama dilakukan? Aktivasi respon darurat, ya, menelpon 119. Kemudian CPR berkualitas tinggi. Kalau ambulannya sudah datang membawa defibrilasi, dipasang AED. Apa itu AED? Automatic External Defibrillator. Ya. Kemudian dianalisis iramanya. Kalau iramanya PEA diapakan? Kalau iramanya PEA diapakan? PEA dan injeksi Epinefrin. Kalau misalkan iramanya VF, shock itu ada dua ya. Ada bifasik dan ada monofasik. Kalau bifasik itu ada di algoritma di samping sebelah kanan. Nah ini yang kotak-kotak ini. Nah coba dibuka. Ya ada, kalau defibrilasi itu ada yang bifasik dan ada yang monofasik. Kalau bifasik berapa? 120 sampai 200 joule. Kalau monofasik 360 joule. Oke, ya pengantarnya begitu. Oke, kemudian yang harus kita lakukan saat kita mau kita BLS pada pasien Pak. Pertama, cek apa dulu? Keamanan lokasi. Benar. Pastikan semua area aman. Clear ya. Pastikan semua area clear, aman. Kemudian kita cek respon pasien dengan menggunakan apa? Itu namanya apa? AVPU. Jadi nanti kalau ujian cek respon dengan AVPU. Verbal pak. Ya. Kemudian P unresponsive. Kemudian kita lakukan apa? Jotras. Buka jalan nafas ya dengan, kalau pasiennya tidak trauma pakai apa kemarin? Echinli. Kalau pasiennya trauma pakai Jotras. Lil chin lift sambil melihat pergerakan dinding dada, mendengarkan suara nafas dan merasakan hembusan nafas. Tidak ada jalan nafasnya paten, tidak ada sumbatan. Kita cek nadi. Ya, nadinya ada atau tidak? Kalau tidak ada nadi, langsung kita lakukan CPR. Ya, CPR itu terdiri dari 30 kali kompresi dan 2 ventilasi. Ventilasi. Kalau misalkan tidak ada untuk yang ventilasi, ya
CPID. Terus kita letakkan tangan yang dominan, kemudian ditimpa dengan tangan yang satunya. Ya, kita lakukan CPR. Gimana caranya? Dihitung ya. High quality CPR disampaikan nanti kalau ujian. High quality CPR kedalaman 5 sampai 6, kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, siklusnya 30 kali kompresi dan 2 ventilasi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 30 kali kompresi. Ya, setiap 5 siklus dievaluasi. Evaluasinya dengan cara apa? Cek nadi. Kalau misalkan dia sudah terpasang AED, maka ngeceknya lewat AED. Bagaimana? Sudah 5 siklus nih, kita berhenti. AED-nya dia akan otomatis menganalisis. Ini iramanya apa ya? Oh, iramanya ini adalah VT tanpa nadi. Jadi apa yang dilakukan sama AED-nya? Lakukan shock. Gimana kalau mau melakukan shock? Bolehkah kita ngomong sama pasien? I'm clear, you're clear, everybody clear. Baru dipencet shock. Tergantung dia bifasik atau monofasik. Kalau monofasik berapa? 120. Nah, pada saat di rumah sakit atau ini sudah terpasang, ini kan dialirkan ke oksigen beraliran 15 liter per menit ya. Ini jangan sampai keliru. Ini kalau ujian ya, adik-adik itu biasanya sering keliru. Jadi ini ya, jadi yang lincip ini ditaruh di bawah. Kadang-kadang saya kerjain ya. Ayo atas apa bawah gitu. Terus bawah Bu sama-sama lincipnya, bawah apa atas gitu. Oh atas Bu sama kayak hidung gitu ya. Nah yang benar yang gimana? Atas. Jangan lupa posisi tangan kita C, angkat diangkat. Baru di ini kan mengalir ya, saya oksigen 15 lpm. Terus di biasa aja 1, 2, jangan gini. Jangan ya, jangan kayak gitu ya. Kan kita nanti hiperventilasi malah pasiennya. Jadi biasa aja ya. CE kemudian 1, 2, 1, 2 kalau pada dewasa ya. Oke, kemudian kalau misalkan pasiennya sudah dievaluasi 5 siklus, kemudian dia itu ROSC tapi tidak bisa bernafas spontan, sambil nunggu dokter anestesinya untuk melakukan intubasi, kita disuruh begging, kita disuruh memberikan bantuan nafas menggunakan BVM. Nah, gimana? Kalau hanya memberikan rescue breathing saja, kalau kemarin kan pada bayi kan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 2. Kalau pada dewasa pakai hitungan apa? 2. Pakai hitungan apa? Ayo berapa? Nafasnya berapa? Kecepatannya berapa? Kalau pada dewasa 5 sampai 6 detik. Berarti dalam 1 menit berapa? 10 sampai 12. Ada di situ? Ada. Berarti hitungannya gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Kalau misalkan pasiennya ternyata itu yang henti jantung tadi itu adalah pasien dengan apa namanya keselak pentol ya. Terus pentolnya itu udah keluar, terus pasiennya sadar di recovery posisi. Kalau pasien sudah sadar penuh, jadi dia misalkan nadinya sudah kuat, sudah bisa bernafas spontan, di recovery dimiringkan kemana? Kiri.